Budaya positif ini berhubungan dengan disiplin. Kalau kita sehari-hari dengan kata disiplin itu, mungkin ini artinya yang kita biasa dengar ya di Indonesia ini. Namun budaya kita mengenai kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan secara seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu sudah berubah artinya kalau di Indonesia. Tapi pada dasarnya budaya disiplin ini artinya itu bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Iya ya. Jadi sudah sangat berubah sekali dari belajar menjadi suatu penekanan di sini menjadi sebuah kebutuhan untuk kepatuhan. Sedangkan arti belajar, ada yang tahu? Arti belajar? Belajar itu proses mendapatkan ilmu. Baik ya. Kalau arti belajar yang simpel itu proses dari tidak tahu menjadi tahu arti belajar. Ya. Tapi di Indonesia, saya ulangi lagi, telah berubah artinya, ditekankan kepada kepatuhan. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, di sini dalam proses disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang ditekankan. Pertama, nilai kebajikan yang bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya itu. Terus nilai-nilai tersebut bersifat universal, jadi kebaikan itu bersifat universal, keseluruhan, tidak di suatu daerah saja atau tidak di sekolah kita ini saja, di sekolah sebelah, sekolah swasta, tidak. Semuanya kebajikan itu bersifat universal, lintas bangsa, suku bangsa maupun latar belakangnya, tidak memandang dulu ya. Lanjut. Oke. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 ya. Itu. Nah, ada lagi definisi yang lain. Nilai kebajikan itu menurut Diana Gosset yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah, dari dalam motivasi ya, dengan tujuan yang mulia. Itu bagus sekali ya. Jadi, nah ini berkaitan dengan dimensi profil belajar pada sila kita. Jadi kurikulum kita itu mengambil nilai universal untuk keseluruhan global dari Sabang sampai Merauke. Itu yang ini kita lakukan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, termasuk visi-visi sekolah kita juga ada di sini. Bertakwa ya, berakhlak mulia itu ada visi sekolah kita. Terus yang ditekankan yang kedua adalah mandiri kebajikannya ya, kebajikan yang besar, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah ini kebinekaan global ini sangat ditekankan untuk semua kalangan, bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada guru, tidak memandang ras, ya, memandang suku, semuanya juga kita tekankan kebajikan ini. Seperti Pak Wahyu ya, dari mana Pak? Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Mungkin ada istiadatnya berbeda di sini ya, Pak ya. Iya. Kalau Ibu Desti dari mana Ibu? Oh, Oki, itu beda sekali. Oki, beda sekali, jauh gitu. Ini bahasanya bagaimana ini bahasanya? Nape? Oh jauh. Kalau oh ngapo. Ya. Ini kan kita jadi kebajikan nilai ini kita jadikan satu. Oke? Nah, selanjutnya gotong royong. Nah, ini gotong royong seperti ini. Sekolah kita kalau nganggap guru siswa, mari siswa bagi asal dan susah. Inilah gotong royong kita, apalagi untuk siswa. Siswa ini perlunya kita tanamkan, butuh sekali kita gotong royong. Ini biasanya kita terapkan dalam proyek ya, proyek profil pelajaran
kreatif. Guru siswa harus perlu kreatif. Seperti Pak Teddy ini, kreatif sekali ini, ya, kreatif orangnya ini. Pak Rizky kreatif, terutama saya suka sekali dalam bahasa ini, ya, kreatif sekali. Oke, senyumnya manis. Jadi, lanjut ya. Sorry ya, kita relax saja. Oke, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini kita perlu dalami sebagai seorang guru. Oke, setuju atau tidak setuju? Ini saya, ya, setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju lah? Nah, apa alasannya? Kalau ibu berani ngomong tidak, apa alasannya nih? Karena kalau diberi hukuman, nanti dampaknya itu ke psikis anak dan dia merasa bersalah. Oh, wow, baik sekali. Ibu kayaknya sudah tahu ya, sudah mulai. Ibu guru apa? Bimbingan tersendiri. Oh, ada baik tahu ini. Yang kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ya. Ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, hukuman dengan hal positif seperti membaca, ya, hukumannya tidak ke disiplin. Setuju? Setuju, baik, setuju. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju memberi penghargaan kepada murid? Penghargaan boleh? Apa tidak boleh? Setuju atau tidak setuju? Boleh, tapi tidak dalam uang. Ya, ibu ini kayak ngomong, ibu Tila, setuju atau? Setuju, ibu Resti. Setuju ya, boleh penghargaan. Oke, nanti kita lihat ya, apakah boleh, apakah tidak. Terus yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Oke, nanti kita ya, pertanyaan ini terjawab dalam materi ini ya. Lanjut next. Nah, dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Motivasi dicerna. Nah, dalam diri ya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini pasti ada timbal balik ya. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Ini dari motivasi ya. Semuanya motivasi. Ini eksternal, ini dari dalam diri juga motivasi. Itu jawab semua ya. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Bapak Pendidikan kita Merdeka. Jadi di Finlandia itu ada sebuah cerita ya. Dia menganut paham di Hajar Dewata. Sekarang kegurunya itu berhasil. Sedangkan kita baru 2000 berapa? Kemerdekaan launching 2002, 22 kan? Ya, launching baru, makanya sayang sekali punya kita putra kita, tapi ilmunya dipakai oleh orang Finlandia. Ya, apa yang dia katakan di sini dalam penerapan disiplin positif? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi motivasi diperintahkan dari dalam ingin berubah. Ya, itu ada. Lanjut. Nah, jawabkan ini tadi. Jadi tadi ada pertanyaannya. Boleh setuju atau tidak setuju memberi penghargaan kepada murid. Nah, jadi sini dijawab dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta untuk membujuk seseorang
sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Jadi kalau kita terbiasa diberi orang tua kita atau diberi teman kita melakukan sesuatu ada imbalannya, maka ketika tidak ada imbalan, apakah kita masih ingin melakukannya? Apakah kita ingin masih semangat melakukannya, mengerjakannya? Nah, itulah namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi terkait dengan penghargaan itu bisa dilakukan dengan cara lain, ya, bisa dengan ujian, bisa dengan apa lagi? Ya, kalau dari SD itu ada biasanya bintang-bintang ya, di sininya bintang-bintang. Kalau melakukan ini bagus dikasih bintang, kalau melakukan jelek dikasih tengkorak, ya. Itu sebuah penghargaan. Tapi itu bisa menghukum mereka, paham ya? Ini menurut Alfi Kor. Nah, di hukum olahraga ini masih banyak sekali. Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Ini alasannya kenapa penghargaan itu dikatakan menghukum. Oke, selanjutnya bentuk program kebajikan apresiasinya ya. Nah, bisa kita lakukan dengan cara ini, memberi pengakuan secara khusus. Makanya kita dengan secara pribadi memberikan khusus ujian kepada dia. Terus secara ya dan secara pribadi memberikan pengakuan kepada semua murid bergantian, dikasihkan sebuah penghargaan dengan berupa ujian juga bisa. Tapi secara keseluruhan, kelas ini bagusnya bersih, kelas ini bisa. Terus yang keempat itu memberi pengakuan secara konsisten atau terus menerus jangka panjang, bisa dengan apa? Seperti kebersihan kelas, bisa ya. Diberi rating kelas terbersih semester ganjil tahun 2024, bisa ya. Nah, fokus pada proses. Next. Nah, ini, ya. Selanjutnya, ini ada sebuah pertanyaan. Ini masalah hukuman, konsekuensi, dan satu lagi hukuman, konsekuensi, nah, misalnya. Ya. Ya. Winning. Ya. Hukuman dan konsekuensinya dapat dibedakan ini, dan restitusi. Ya, ada 3. Nanti kita jelaskan, tapi di sini saya tanyakan dulu. Mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena telah terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak? Hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hah? Hukuman? Oke, nanti kita lihat jawabannya. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Meminta murid mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin meminta murid tidak mengenakan. Apa itu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
belajar pelajaran konsekuensi apa itu? Lari itu berhubungan dengan fisik. Oh ya. Fisik itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa? Konsekuensi apa hukuman? Kita lihat tuh, ya. Berapa yang benar tadi? Ini nanti dijelaskan ya. Ini memang rancu, ya, hukuman. Tapi dia memang fisik. Tapi kok konsekuensi? Nanti kita bahas ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini ya, konsekuensi hukuman. Ini sebuah identitas gagal. Jadi hindarilah mulai sekarang setelah seminar ini, hindarilah menghukum murid dengan cara fisik, ya. Sesuatu yang menyakitkan itu tanam dalam diri murid, tidak nyaman. Korban merasa senang umpamanya dia berkelahi atau jahil kepada temannya. Korban merasa senang pasti tepuk tangan karena kita menghukum pelaku, ya. Nah, ini yang membekas sekali, merasa tersakiti. Pasti bapak ibu dulu pernah, zaman kita kan belum ada pelajaran, ya, sekolah dulu apakah pernah oleh gurunya pernah dicubit atau dijebak? Ya, ibu pernah dicubit oleh guru? Pak Wahyu? Sering. Ingat nama gurunya? Nah, ini jadi memang memori sepanjang ayat itu, termasuk saya, termasuk nakal di sekolah ya. Itu menjadi ingatan yang paling menyedihkan ya untuk saya. Oke, lanjut ya. Konsekuensi, nah bedanya konsekuensi sesuatu yang harus terjadi itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang, jangka pendek, ya. Tapi untuk jangka panjangnya dia sudah mulai lupa. Korban bisa diabaikan, dan murid dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu tadi termasuk yang keliling lapangan tadi karena olahraga tadi ya, pelajaran teknik lokal termasuk tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi ini yang harus kita terapkan kepada siswa. Restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Nah, semuanya tadi nyoret-nyoret ke kertas, nyoret buku kawannya diganti, terus ya. Ini restitusinya. Murid dan anak mendapatkan penguatan. Jadi dikuatkan restitusi itu. Tidak hanya kita menekankan kepada kesalahannya, tapi dapat solusi dan penguatan. Oke, lanjut. Banyak sekali ya. Nah, di bawah ini ada negatif, netral, dan positif. Ya, bisa kita bayang-bayang. Menghukum ini negatif di situ. Sedangkan konsekuensi tadi bisa dikatakan negatif, bisa dikatakan positif. Tapi itu tadi berdampaknya ya, masih banyak dampaknya kalau kita menerapkan konsekuensi. Sedangkan positif, nah restitusi itu semuanya positif, banyak sekali. Jangan salah kata saya tadi. Nah, terus murid ngasal dihargai, seperti kata Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya juga mulai berubah. Selama ini saya menganggap murid itu hanyalah seorang yang harus saya marahi, didik. Tapi ternyata setelah saya belajar filosofi yang jadi murid itu bukan seperti itu saja. Kita anggap dia sebagai manusia. Jadi kita hargai dia sebagai manusia, sebagai kita bayangkan dia sebagai anak kita itu. Karena itu sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke,
Oke, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi, ganti kerugian, membayar kembali. Itu artinya ya, penyerahan bagi pembayaran yang masih tersisa. Sesuai disebutkan kepala bayi ya, itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya. Sedangkan ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Bukan yang dosen, bukan yang gojek online itu kan, itu namanya dosen 2004. Oke? Ya. Nah, di sini restitusi itu banyak sekali. Seperti ada proses kolaborasinya, mengajarkan murid, mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid berpikir menjadi orang seperti apa, bagaimana melakukan orang lain restitusi dengan tujuan yang mulia. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ciri-ciri restitusi, memperbaiki hubungan, ya, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri itu adalah cara yang terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri, ada 9. Ya. Terus bahasan kedua, yakni keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kita di kelas ini sudah semuanya mungkin di sini semuanya wali kelas ya. Kecuali guru BK ini mungkin tidak wali kelas. Kita di awal belajar, di awal semester biasanya membuat keyakinan kelas. Nah, mulai sekarang ganti kalimatnya dengan keyakinan peraturan saja ya, keyakinan kelas ganti. Kalau dulu kesepakatan kelas namanya, sekarang ganti kalimatnya dengan keyakinan kelas. Jadi diyakini apa yang disepakati, menggunakan helm. Nah, mengapa tidak memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan khusus datang pada waktu pada saat pelatihan, ikuti pelatihan? Ini pertanyaan, mengapa? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan next. Ya. Sama. Untuk apa budaya positif? Ini. Ya, di mana budaya positif itu, lingkungan positif itu di mana? Ini ada semua. Budaya positif itu adalah lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya ya, tim Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, didiskusikan keyakinan kelas itu dibuat tidak serta-merta gurunya saja, tapi didiskusikan kepada murid, disepakati oleh mereka. Nah, di sini ya, Permendikbud ada kesepakatan kelas tetapi banyak Mendikbud di Matus, ya, banyak sekali. Lanjut. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita tekankan, harus diperhatikan, dipertimbangkan kepada murid. Yang pertama itu di tengah ini pokok sekali, bertahan hidup. Jadi manusia, bukan saja murid, kita juga perlu bertahan hidup. Yang pertama kita harus
maka itu cara bertahan hidup. Yang kedua, bertahan hidup akan minum. Kalau dalam bahasa itu sandang, tangan, apa lagi? Papan, ya. Nah, itu cara bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, begitu juga kepada murid. Seandainya dia melakukan kesalahan, seumpama dia mengambil makanan temannya, jangan serta-merta kita memarahi langsung, tanya dulu apa dia. Kenapa dia mengambil makanan temannya? Selanjutnya mungkin tidak ada uang untuk jajan, untuk makan, sehingga dia mengambil makanan temannya. Dia bertahan hidup, tapi caranya saja yang kurang tepat. Nah, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid kita juga di sekolah ini, guru-guru ini perlu kasih sayang dari teman-teman, perlu rasa diterima oleh teman-teman. Juga murid yang pasti, ya. Contohnya, pernah lihat murid jauh-jauh dari atas turun cuma hanya ingin menyalam kita saja. Nah, ya, rasa pak, saling udah jauh. Dia minta perhatian dengan kita. Dia perlu apa? Kasih sayang, ya. Lanjut. Penguasaan. Ini biasanya tipikal orang-orang yang ingin menguasai. Bingung kalau udah nakal itu. Udah nakal itu jangan sebentar kita marah. Ngapo dia ngerampas kawannya, ya, nyuruh kawannya. Bisa jadi dia mempunyai jiwa pemimpin. Ini penguasa, dia ingin berkuasa. Terus yang ketiga, kesenangan. Kesenangan ini juga ada berhubungan dengan gaya belajar. Ada murid yang senang belajar itu tidak hanya menulis, mendengar, tidak. Bisa juga dia belajar dengan video atau mendengarkan musik. Bisa, gaya dia yang senang ya. Kebebasan, memilih ini calon. Semua manusia itu pengen bebas. Gak usah ke manusia, ya, hewan lain ingin bebas. Siapa yang sini merah burung sini? Tadi jangan merah pengen bebas. Itu kupu-kupu, ya. Jadi murid itu pengen kebebasan, pengen berkreasi, pengen kreatif, ya, membuat inovasi. Bebaskan mereka, bebaskan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi semuanya. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya. Ini pemanfaat. Oke, ada semangat, kebebasan, itu sudah saya jelaskan semua. Sekarang kita berada di sini buku dasar salah pemantau ini disebut dengan 5 posisi kontrol. Saya beri waktu dulu sekitar 2 menit, coba Ibu dibaca itu sebentar. Ya, ada penghukum, ada pembuat orang, rasa salah, teman, pemantau, manajer. Coba dibaca, dibandingkan satu persatu. Sembari saya minum sebentar, ya. Oke. Mana ini saya? Coba dibaca. Ya. Sudah. Sekarang rasakan pada diri Bapak Ibu. Ibu itu ada di posisi mana? Sekarang ini. Apakah mengukur posisi Bapak Ibu? Apakah sering membuat orang merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Sekarang rasakan dulu diri Bapak Ibu kepada murid. Oke.
Ya, ini jujur, saya dulu lama tahun berapa? Saya adalah seorang penghukum. Rata-rata guru, rata-rata tidak semua, maka posisi penghukum. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Itu dulu yang saya sebutkan. Iya, ini menghargai, ya, awas kamu ya, rompak. Pasti untuk rompak. Nah, kalau membuat rasa bersalah, itu kita menanamkan rasa bersalah kepada murid. Tanamkan rasa bersalah kepada murid. Ini warnanya apa Pak? Ungu apa Pak warnanya? Hah? Nah ini dibedakan oleh warnanya ini supaya kita bisa membedakan, ya, bisa membedakan bahwa tidak ada kemerahan ini warni, boleh dipakai cara warni. Ini kuning, nah sekarang kuning. Teman, ya soccer, nah jadilah kita di posisi ya berteman pada murid kita berteman. Apa ibu nanti kita berteman buat aja. Ini kalau berteman ini di sore segala rahasia kita dapat. Apalagi kita nunjuk dia sebagai mata-mata atau intel di kelasnya itu bisa diterapkan ya sebagai teman. Nah, yang kuning kedua ini sebagai pemantau. Di sini dicirikan menghitung dan mengukur, nanya peraturan, menyesuaikan diri, murid ya, meletakkan guru peraturan dan hukum dan dunia berkualitas. Ini pemantau, nanya hukuman, nanya peraturan, ya, itu pemantau. Kau tahu tak kau? Oke. Terus yang terakhir ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam posisi nomor 5, warna hijau ya. Mudah-mudahan kita pada posisi manajer, menghargai diri sendiri, apalagi kita bisa menghargai murid, itu bagus sekali. Kenapa nak terlambat? Tanya, ngajukan pertanyaan-pertanyaan untuk posisi manajer. Manajer ini bukan hanya di sekolah, di keluarga juga kita bisa terapkan, ya. Bahkan sesama teman kita ada masalah bisa diterapkan. Kita posisi sebagai manajer, ya. Ada apa? Kenapa kamu menangis hari ini? Tanya, ya. Kenapa wajah kamu pucat? Lapar Pak, tidak jamu, ya. Nah, bisa kita nanya lagi, apa yang bisa kita perbaiki? Ini termasuk kemarin sudah saya terapkan kepada temannya. Alhamdulillah berhasil berubah. Itu menguatkan pribadinya, ya. Tanya, kenapa? Ada masalah apa? Wah, ini jadi manusia ini artinya sempurna, termasuk aku juga punya kesalahan. Kalau itu pasti punya alasan kenapa melakukan, ya. Tanya. Jadi cerita, ya. Cari solusinya. Nah itu sebagai seorang manajer di rumah silakan lakukan, terapkan, ya. Nanti bisa kamu rasakan hasilnya. Lanjut. Peraturan ini pemantau, ya. Pemantau ini cuma bisa kasih hadiah, harga, ya, konsekuensi juga. Nah kalau manajer ini menekankan pada nilai-nilai, menekankan pada solusi untuk memperbaiki. Oke, lanjut. Ya. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. 2, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini?
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nomor satunya apa? Posisinya tadi? Temankah? Manajerkah? Pemantau? Nomor satu, saya kecewa sekali sama kamu. Apa Pak Isi? Saya kecewa sekali, guys, kecewa sekali. Membuat rasa bersalah. Nomor dua, kamu tidak pernah melakukannya. Apa posisinya? Membuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kalau dilambat terus, tugasnya apa? Ya nanti kita lihat ya. Nah yang ini ya. Kalau sudah kita berada pada posisi manajer, kita tekankan ada baiknya kita mendapatkan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi untuk penyelesaian sebagai seorang manajer. Yang pertama, segitiganya menstabilkan identitas. Apa saja yang dapat kita katakan kepada murid, ya, ketika kita menstabilkan identitasnya, itu berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukannya, ya, pernah berbuat salah. Kamu melakukannya itu hal manusiawi. Kamu membela diri itu hal manusiawi. Kamu bisa untuk bertahan hidup. Nah, ini kata-kata ini menstabilkan identitas. Jadi baik-baik dia down, naik lagi ya. Sudah naik, besok kita masuki baru masalah, ya. Baru kita validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Ketika dia sudah naik tadi, baru kita tanyai, ini cara mencari masalah. Sama siswa awal kelas itu ya. Validasi. Kenapa kamu melakukannya? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Kenapa? Yo, aku lapar, aku jaga makanannya tadi. Itu alasannya. Kenapa kau maling penanya? Penang di paling dia. So, kenapa kau main buku dia? Iya, aku nulis nama bapak aku di bukunya. Tidak, pertanyaan kenapa dia pasti punya alasan. Jadi, apakah kamu bisa melakukan yang ini dengan lebih baik besok? Nah, mulai diangkat lagi. Ini mencari solusi, menanyakan keyakinan. Setelah kita di atas tadi belajar keyakinan kelas, tanya. Kau nyoret-nyoret buku kawan kau. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kau anggap? Tanya. Yo, aku tidak jaga kehidupan, tidak menghargai kawan. Mulai dari buka. Aku tidak menghormati sama kawan. Nah, kan sudah kawan. Tanya lagi. Mau kamu berubah? Pasti, ya. Galau berubah. Nah, sekarang cara kamu perbaiki masalah ini. Kayak aku beli ke buku yang baru, ya. Silakan dari beres, ya. Dia tidak merasa tersakiti. Korban orang yang buku yang dicoret tadi mendapat ganti, senang, ya, semuanya. Ini menanyakan keyakinan. Itu tiga institusi itu bisa diterapkan ya pada teman-teman yang dapat masalah paling lagi dalam ya kan? Intervensi 30 detik. Nah ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat itu kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu?
menjadi perilaku sikap atau sikap yang lebih membantu. Apakah wajar membuat kesalahan? Ini semuanya kesalahannya. Nah, refleksi. Habis selesai gitu ya. Sebelum refleksi, oke. Nah, jadi sebelum refleksi kita speaking sebentar. Speaking sebentar saja. Ibu, bapak, ibu kelas ini tahu nggak dengan lagu Topi Saya Bunda? Tahu? Oke. Bapak kelas ini ada dengan lagu Burung Kakak Tua. Oke, kita nyanyikan bareng ya. Siapa yang merasa Burung Kakak Tua ikut Topi Saya Bunda? Ya, rasakan dalam diri kita nanti konsentrasi sebelum kita tutup acara ini ya. Baik. Coba kita nyanyi ibu dulu ya, Topi Saya Bunda ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, cukup bapak-bapak ini suka yang burung kakak tua ini suka burung kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, dia tinggal 2. Sekarang bareng SMK ya. Ini burung kakak tua, ini Topi Saya Bunda, bareng ya. Oke, bareng-bareng 1, 2, 3. Rasakan sendiri dan kesalahannya. Saya tadi ke sini. Burung saya Bunda. Macam-macam ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Ya. Selanjutnya. Ya, itu dia. Sini ingin saya tekankan ini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini dari sini. Posisi kontrol. Ya, kita refleksi. Coba kita refleksi di sini. Saya kasih pertanyaan refleksi. Apakah di posisi manajer, ya posisi manajer, kalimat apa yang dapat kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada teman-teman guru kita? Kalimatnya seumpamanya, contoh saya tadi saya berikan contoh kecil ya, ada kalimat untuk menyelesaikan. Ini bukan untuk murid, kita posisinya aja, saya posisinya kepala sekolah.
Nah, trik-triknya apa saja yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah pada guru tersebut? Ya, nanti kita berhubungan pada refleksi akhir tadi. Nah, posisi itu ya. Nah, setelah ini, nah jika Anda sebagai kepala sekolah, kebijakan di sekolah saat ini yang akan Anda ubah karena tidak sesuai dengan modul 4, ya. Nah, saya ubah di sini menjadi sebuah kalimat. Oke, ya. Buatlah suatu kalimat, satu saja kalimat. Satu kalimat untuk menstabilkan emosi kepada teman sejawat Anda. Silakan Bapak. Satu kalimat saja. Boleh diorek-orek ya. Supaya tadi kenapa manusia itu tidak semuanya tidak ada yang sempurna. Nah, coba kalimat awal itu apa saja? Ganti dengan kalimat yang baru. Itu saya rasa kalimat itu sudah lumrah sekali. Oke? Ada yang sudah dapat satu kalimat saja? Mungkin bisa buktikan. Ada kalimat, iya, dua kata-kata itu. Saya mau mencari inspirasi baru ini. Kalau tidak, saya juga pernah melakukannya, itu sudah biasa. Apa itu? Coba. Kalau kita berbicara, saya mengerti dengan keadaan Anda saat ini. Oh iya, bagus ya. Saya paham kok dengan keadaan kamu sekarang. Saya juga merasakan kok. Jadi kita sebetulnya rakor dengan dia, baru bisa masuk. Sesi-sesi kita bisa nangis dengan cerita itu. Karena kita sudah rakor dengan dia. Iya. Ada lagi kalimat yang lain? Ya. Ini dengan kalimat saya sangat paham yang Anda rasakan. Saya juga dulu pernah merasakan hal seperti itu. Gitu Pak. Ya, ya. Ya. Mungkin bisa Gawati? Ya. Ada. Kita menstabilkan ya, kalimat. Kita harus punya kata-kata mutiara untuk misalnya itu mutiara ya. Kata-kata mutiara ya, untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya pada mungkin, pada teman-teman sejawat juga. Jika kita pada posisi manajer, apalagi kita di rumah, seperti saya kepala rumah tangga ya, bisa menyelesaikan masalah antara istri atau anak kita yang berkelahi berantem di rumah. Kita bisa selesaikan dengan cara ini. Kenapa kamu kok main nangis? Ya, kok kakaknya nggak ngalah sih? Kita hanya mendengar positifnya. Itu. Ya, mungkin apa yang kita lakukan di sore hari ini ya, dari mulai apa itu pertama disiplin positif, itu pengertian globalnya ya. Yang kedua, keyakinan keras. Ketiga, 5 posisi kontrol. 3, 4 segitiga restitusi ya. Yang kelima, 5 kebutuhan. Iya. Juga 6 yang terakhir, 5 posisi kontrol. Ya, itu semuanya tergabung atau terlingkup dalam budaya positif. Baik itu ya sangat diterapkan di sekolah kita bisa, ya dalam rumah tangga kita bisa, teman sejawat bisa, ya teman sejawat bisa, ya semuanya itu bisa kita lakukan dengan budaya positif. Apakah masih yang ada yang ditanyakan? Coba Ibu, saya minta 2 pertanyaan ya.
Mas saya tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini yang ingin saya tanyakan, membuat keyakinan kelas, mengapa harus menggunakan kalimat positif dan tidak boleh menggunakan kalimat negatif? Ya, oke. Ini saya tahan dulu. Dulu ya, mungkin ada pertanyaan lagi yang kedua. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini, untuk menjalankan posisi kontrol manajer, apakah bisa diterapkan pada siswa yang tidak dikenal? Karena kebetulan saya tidak mengajar di kelas itu. Oke. Oke, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama bagus pertanyaannya. Yang pertama, apa tadi? Oke, keyakinan kelas. Kenapa tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan, tidak boleh, itu termasuk kalimat negatif dalam bahasa Indonesia. Mungkin berbahasa ya di sini lebih paham value jadi ya. Jangan membuang sampah. Jangan dibuat keyakinan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya dipakai kalimat itu. Harusnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalimatnya bagus sekali. Terus pertanyaan yang kedua, apakah segitiga ya? Segitiga institusi. Posisi manajer diterapkan untuk anak atau murid yang tidak saya ajar. Bisa. Saya sudah berulang pakai. Jadi saya contohkan bisa. Bukan hanya di murid yang ajar, untuk keluarga, untuk teman juga bisa. Kita terapkan. Seperti kita tidak mengajar. Seumpamanya ada anak yang lari-lari di depan kita. Itu kita terapkan. Kenapa lari-lari? Ya, kenapa lari-lari? Kalau lari terus nanti jatuh. Itu kita bisa tegur dia. Iya Pak, dia mengejar saya, dia ingin mukul saya. Panggil, selesai Pak. Walaupun tidak muridnya kita aja. Oke, paham apa itu? Mungkin itu sebuah jawaban nanti bisa kita lanjutkan, bisa WA saya ya, bisa IG atau Facebook saya bisa. Nanti saya share ini. Oke, ditanyakannya. Mungkin ini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan konferensi saya ini menjadi bekal untuk kita semua, menjadi ilmu yang baru ya, ilmu yang bermanfaat. Saya bagikan ilmu ini karena saudara-saudara sudah mendapatkannya pada pendidikan guru penggerak. Saya bagikan untuk kalian, oke ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya Evi Sahib mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.